Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163 dari Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan memberikan pemahaman ulang terkait hasil belajar mandiri saya untuk persiapan ujian tengah semester mengenai mata kuliah hidroponik tambang. Untuk di minggu ke-7 ini saya memahami mengenai minggu 1 sampai minggu ke-7, yang dimana saya akan mengulas dari minggu pertama, di mana minggu pertama saya membahas mengenai pendahuluan hidroponik tambang, di mana di minggu pertama itu saya membahas mengenai definisi, kemudian peran hidroponik tambang dalam industri pertambangan, kemudian hubungan antara air tanah dan aktivitas pertambangan. Dan untuk minggu kedua saya membahas itu mengenai siklus hidrologi dan air tanah. Dan di minggu kedua ini saya membahas mengenai siklus hidrologinya dan komponen utama, kemudian jenis-jenis air dalam tambang seperti meteorik, konet, ginevel, dan kemudian membahas mengenai proses infiltrasi, perkolasi, dan aliran air tanah. Dan untuk minggu ketiga itu saya membahas mengenai karakteristik aquifer. Nah, di minggu ketiga sendiri saya memahami mengenai konsep aquifer sendiri, aquiter, dan aquiclut, yang mana pada minggu ketiga ini juga saya membahas mengenai jenis-jenis aquifer seperti aquifer bebas, tertekan, semi tertekan. Kemudian ada parameter hidrogeologi seperti porositas, permeabilitas, kemudian konduktivitas hidrolik. Dan untuk minggu keempat juga saya mempelajari mengenai hukum aliran air tanah, yang dimana hukum aliran tanah ini ada hukum Darcy dan aplikasinya dalam pertambangan. Kemudian ada konduktivitas hidrolik dan koefisien transmisivitas. Kemudian juga membahas mengenai metode uji sumur atau pumping test. Dan untuk minggu kelima itu membahas mengenai metode eksplorasi hidrogeologi tambang, yang mana membahas mengenai teknik survei hidrogeologi seperti geofisika, pengeboran, logging sumur, dan juga pengambilan dan analisis sampel di air tanah. Terus yang terakhir membahas mengenai penentuan debit dan potensi sumber daya air tanah. Kemudian di minggu ke-6 itu membahas mengenai konsep dari aquifer itu sendiri, yang dimana membahas mengenai definisi dari aquifer sendiri, kemudian jenis-jenis aquifer, dan juga ada parameter hidrolik aquifer, konduktivitas hidrolik, transmisivitas, kemudian ada koefisien penyimpanan, dan juga metode pengujian aquifer. Dan ini adalah saya ulas kembali untuk persiapan mengerjakan soal ujian tengah semester pada mata kuliah hidrogeologi tambang ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-7 mengenai pengulasan kembali materi-materi yang sudah saya peroleh dari pembelajaran mandiri dari minggu 1 sampai minggu ke-7 ini untuk persiapan ujian tengah semester mata kuliah hidrogeologi tambang. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.